trust ya. Sudah di-share materinya, langkah-langkahnya juga sudah ada ya. Semoga teman-teman juga sudah mencobanya untuk trust atau struktur rangka yang kemarin ya. Nah, hari ini kita masuk ke struktur bangunan yang menggunakan material ya. Nah, material yang sering digunakan dalam suatu bangunan itu adalah beton, khususnya beton bertulang ya. Selain juga ada rangka baja ya misalnya, kemudian kayu mungkin ya, tapi jarang sih ya. Nah, yang sering ya dua itu. Cek, 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 cek. Suara sudah masuk lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi selain baja tadi ya, material yang paling sering digunakan adalah balok beton bertulang ini ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Jadi misalnya ada balok beton bertulang seperti ini, dengan bentangnya adalah 5 meter ya, A, B, dan C-nya di tengah ini ya. Kemudian dia ada beban merata di atasnya, Q 12 kN per meter. Kemudian yang abu-abu ini adalah balok beton bertulangnya, jadi dia ada berat sendiri juga ya. Oke, jadi ada dua beban di sini ya, beban dari beton bertulang itu ya, dan juga beban merata ya Q 12 kN per meter ini. Nah, jadi misal ya diketahui sebuah balok dengan panjang di atas ya dengan spesifikasi sebagai berikut. Jadi mutu betonnya adalah F aksen C-nya 25 MPa, berat jenis beton atau biji beton 24 kN per meter kubik. Kemudian mutu baja tulangannya FY itu 240 MPa dan FU adalah 370 MPa. F yield dan F ultimate ini. Kemudian beban hidup terbagi rata ya, LL 12 kN per meter. Kemudian balok direncanakan dengan menggunakan metode atau kode AC 31811 ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan dimensi balok dan luas tulangan yang terpakai dengan kombinasi pembebanan 1,2 DL plus 1,6 LL ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama adalah mutu betonnya ya, atau F aksen C-nya ya, itu mutu beton. Kemudian berat jenis dari beton itu sendiri ya. Nah, mutu beton ini itu hubungannya dengan kekuatan beton ya. Nah, satuannya di sini digunakan MPa. Kadang juga ada yang digunakan satuan lain ya. Kemudian ada berat jenis betonnya. Kemudian karena ini beton bertulang ya, jadi ada tulangannya, maka ada mutu dari baja tulangan. Ada F yield dan F ultimate-nya ya, 240 dan 340. Nah, kemudian tadi beban hidupnya ya itu 12 kN per meter. Tadi yang beban merata itu dianggap sebagai beban hidup ya. Nah, ini untuk balok perencanaannya menggunakan kode ini. Dan kombinasi bebanan ya, ini yang digunakan ini 1,2 DL dan 1,6 LL ya. Nah, 1,6 LL berarti diambilnya dari sini nanti ya kan ya. Kemudian yang dead load atau beban matinya berarti diambil dari baloknya ya, balok beton bertulang. Oke, ini soalnya ya. Kemudian kalau di mata kuliah beton ya, berarti kan dihitung secara matematika ya, secara manual gitu ya. Nah, di pertemuan ini, di analisa struktur, kita gunakan software ya. Oke, berarti kita buka untuk software SAP-nya ya. Oke, di sini sudah kelihatan ya untuk tampilan SAP-nya ya.
Oke, jadi kemudian langkah pertama adalah seperti biasa kita menggambar model strukturnya ya. Nah, satuannya kita samakan dulu ya. Kita pakai kilonewton ya, meter ya. Kilonewton meter ini, kilonewton meter Celsius, oke. Kemudian untuk menggambar model seperti biasa ya, kita di new model ya. Jadi file, kemudian new model di sini ya. Oke, satuannya sudah sama ya, seperti yang kita set di awal tadi. Kilonewton ya, meter Celsius ya. Nah, di soal yang tadi ya, berarti kan balok ya. Nah, kita pilih template yang sudah ada ya. Jadi kita gunakan BIM di sini ya. Oke. Kemudian di soal yang tadi ya, itu panjangnya adalah 5 meter ya. Jadi di sini kita set ya, teman-teman ya, untuk number of spans-nya itu berarti kita isikan 1 ya. Kemudian span length-nya atau panjangnya ya, kita isikan 5 ya. Seperti ini. Oke. Jadi sesuai dengan soal ya. Jadi panjang 5 meter ya, kemudian bentangnya adalah hanya ada 1 karena ada 2 tumpuan di situ. Kalau sudah berarti kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya ya. Yang sebelah kiri adalah 3D view, ya sebelah kanan adalah 2 dimensi ya untuk sumbu X dan Z ya, XZ plane-nya. Oke, setelah itu kalau sudah kita menggambar model struktur ya, kita bisa kalau sebelumnya ya, kita langsung melakukan pembebanan ya sesuai dengan soal. Tapi karena di sini baloknya itu ada materialnya ya, artinya beton bertulang, maka kita perlu mendefinisikan material baloknya ya. Nah, di sini kita pilih define ya. Define, kemudian materials ya. Kita pilih define dan materials di sini. Oke. Nanti akan muncul seperti ini, define materials-nya. Kemudian Itunya hilang, Pak. apanya? Share screen-nya hilang, Pak. Oh, share screen-nya hilang. Oke, bentar. Untuk tampilan SAP tadi ya. Oke, bentar. Sudah terlihat? Sudah ya, sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, oke. Tadi tidak terlihat atau hilangnya dari mana tadi? Dari langkah yang mana tadi? Dari define material. Oh, define materials. Oke. Kita klik define ya. Kan ini sudah nih, jadi yang bentang kemudian tumbuhannya ini sudah ya. Maka kita lakukan define material ya. Define material di sini. Akan muncul seperti ini ya. Nah, material yang sudah ada di sini adalah dalam 4000 C ini, kemudian ada A992 FY50 ini ya. Nah, di sini kita tujuannya adalah melakukan material yang kita gunakan sesuai dengan soal tadi ya. Kemudian kita modify saja. Ya, kita pilih di sini yang sudah ada, kita modify ya. Modify yang sudah ada. Jadi yang 4000 PSI ini kita modify ya. Kita modify. Ya, kita ganti ya untuk material name-nya, berarti di sini adalah misal bisa konkret, bisa beton ya. Nah, misalnya kita tulisnya beton ya. Beton. Oke, material name-nya adalah beton ya. Pada material type-nya ini konkret ya. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada steel, ada konkret, ada aluminium ya, ada cold form, ada rebar, ada tin
tendon, dan sebagainya ya. Nah, kita pilihnya adalah konkret di sini ya. Oke. Kemudian kita isikan sesuai dengan soal ya. Nah, yang pertama adalah weight per unit volumenya ini ya. Ini adalah berat jenis ya, weight per unit volume ini berat jenis ya. Nah, di soal yang tadi berat jenisnya adalah 24 ya. 24 kN per meter kubik ya. Maka di sini kita isikan 24. Oke. Unitnya kilonewton meter, udah benar ya. Kemudian modulus elastisitas ya. Ini modulus elastisitas betonnya ya. Oke. Atau kita isikan yang sesuai dengan soal tadi dulu ya. Di soal tadi yaitu ada namanya mutu betonnya ya, itu 25 MPa. Nah, mengisikannya di mana? Itu ada di ini ya, specified concrete compressive strength atau efisiensinya ini. Nah, MPa itu ya, itu kalau dikonversi itu sebenarnya Newton milimeter ya. Ya, jadi MPa itu adalah Newton milimeter. Oke, jadi di sini satuannya kita rubah dulu ya, menjadi Newton milimeter yang ini ya. Nah, ini Newton milimeter. Nah, kita isikan di sini itu 25 ya. 25 ya. Oke. Sesuai dengan mutu betonnya efisiensinya 25. Jadi tadi kita rubah dulu ya. Nah, ini pasti akan berubah sendiri. Jadi pertama ya unitnya sesuai dengan yang tadi kilonewton meter. Kita isikan 24 ya. Nah, kemudian sebelum mengisi efisiensinya yang 25 ini ya, unitnya kita ganti menjadi Newton milimeter. Oke. Kemudian setelah itu kita isikan isotropic property data ini ya. Pertama adalah modulus elastisitas ya. Nah, di soal tidak disebutkan ya berapa modulus elastisitasnya gitu ya. Nah, di sini bisa kita pakai saja nilai yang di sini ya. Atau kalau kita pakai yang umum biasanya kalau di Indonesia itu adalah 23.500 ya. Jadi kita isikan 23.500 ya. Kemudian untuk Poisson ratio-nya 0,2 kita pakai yang ini saja. Kemudian coefficient of thermal expansion-nya kita pakai angka yang di situ saja ya. Kemudian ada shear modulusnya kita pakai yang 9791 ini aja ya. Oke, jadi kita sudah isikan weight per unit volume atau berat jenisnya. Kemudian kita sudah isikan mutu beton efisiensinya dan kita sudah isikan modulus elastisitas dari material ini ya. Sudah kita klik oke. Oke, jadi material beton di sini sudah muncul ya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi material beton di situ. Nah, selanjutnya kita buat material yang lain ya. Karena di sini kan ada dua material ya. Pertama adalah beton ya. Yang kedua adalah tulangannya ya. Nah, tulangan kan kita belum ya. Jadi kita add new material ya. Add new material. Nah, di sini kita isikan material name-nya adalah tulangan ya. Tulangan. Oke. Kemudian material type-nya ya, kita isikan adalah karena ini tulangan ya, baja tulangan, berarti adalah rebar ya. Oke, kalau steel tadi adalah baja ya. Nah, ini rebar, oke. Kemudian kita lihat di soal ya, mutu baja tulangannya adalah F yield-nya 240 dan FU-nya adalah 370 ya. Nah, makanya di sini kita perlu definisikan di situ. Oke, kemudian kita isikan di sini ya, ada F yield, ada F ultimate ya. Nah, F yield-nya tadi adalah 240 ya.
kita isikan di sini 240 ya. 240, kemudian F ultimate-nya adalah 370 ya. Kemudian F field-nya adalah 240. Oke. Oke, kemudian ini adalah 240. Kemudian di sini adalah 370 ya. Nah, bagaimana dengan nilai yang lain ya? Nilai yang lainnya kita sesuaikan ya. Nah, bisa untuk weight unit volume karena di soal tidak ada, berarti kita pakai saja di situ ya, yang nilai 7,67 ini ya. Kemudian modulus elastisitas ya, ini kalau di project-project ya biasanya kita pakai yang bulat ya, 200.000 biasanya ya. Kita tuliskan 200.000. Oke. Kemudian Poisson ratio-nya ya, kita pakai 0,3 di situ. Kemudian untuk coefficient of thermal expansion-nya kita pakai saja di sini. Kemudian shear modulus-nya, G-nya kita pakai saja ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita sudah punya dua material ya. Pertama adalah beton ya. Yang kedua adalah tulangan ya. Kalau sudah kita klik OK. Ya, jadi kita sudah melakukan yang namanya pendefinisian material ya. Nah, selanjutnya kita menentukan ya model yang sudah kita buat itu ya, itu kita asumsikan ya bagaimana dimensinya. Karena kan tadi kan yang ditanya adalah dimensi dari balok tersebut ya. Dimensi baloknya berapa. Nah, kita perlu mendefinisikan frame section-nya ya. Jadi kita define. Kemudian kalau tadi materialnya sudah, sekarang adalah frame section ya. Ada di define, section properties, kemudian frame section. Oke, jadi akan muncul frame properties seperti ini. Oke, kemudian kita add new ya, add new property ya. Nah, karena yang kita mau definisikan adalah balok ya, balok beton bertulang, maka kita pilih sini adalah konkret. Nah, balok yang kita asumsikan untuk soal yang tadi adalah rectangular ya, atau segi 4 ya. Di sini banyak pilihannya ya, ada silkur, ada pipe, tube ya, precast dan precast U ini di sini ya. Nah, kita pilih rectangular. Oke, akan muncul rectangular section-nya seperti ini. Oke. Nah, kemudian penentuan dimensi ini ya, dimensi benang balok itu teman-teman bisa cek di SNI beton struktural ya untuk bangunan ya, itu di SNI 2847 tahun 2019 ya, untuk lebih detail ya. Dan itu ya pasti sudah pernah disampaikan mungkin ya di mata kuliah yang bersangkutan ya. Oke. Oke, di sini kita pilih concrete reinforcement-nya ya. Jadi di sini jangan sampai salah ya, untuk desain type-nya kita pilih beam ya. Karena beda nih di sini. Kolom itu lebih banyak ya untuk yang harus diisikan. Karena kita kan balok, berarti kita pilih ya, beam ya. Nah, ini ada di sini nih ya, concrete reinforcement-nya ya. Oke, kita pilih beam. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada longitudinal bars-nya ya. Ini sudah ada tulangan di sini. Untuk confinement bars-nya, ini sudah ada tulangan. Kemudian ada namanya concrete cover ya. Longitudinal rebar center. Ini adalah selimut beton. Nah, selimut beton kalau kita cek di SNI ya, itu penutup betonnya itu adalah 55 mm ya. Jadi misal kita diisi di sini adalah 0,055.
0,055 ya, kita isikan di situ. Kemudian kalau sudah kita klik oke di sini ya. Oke, kalau sudah ya kita asumsikan ya, kita asumsikan ya untuk dimensi dari baloknya ya. Kalau di sini kan ini 0,4572, 0,254 gitu kan ya. Itu sesuai yang ada di default dari SAP ini ya. Nah, kita bisa asumsikan ya untuk dimensinya ini ya. Misalnya kita pakai balok ya 0,2 misalnya dan 0,35 misal ya. Jadi ini kita ganti dulu ya, lupa tadi. Balok ini 0,2, ini 0, pakainya titik ya sebenarnya, bukan koma. 0, poin ya, poin 35, 0,2. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian tadi materialnya beton. Oke. Reinforcement-nya atau tulangannya ini sudah ya di sini. Oke. Oke ya, kalau sudah kita klik oke ya. Oke. Nah, ini sudah aja muncul di sini untuk properties baloknya tadi. Kita klik oke. Kita bisa cek ya. Seperti ini tadi balok. Width-nya 0,2, depth-nya ya 0,35. Oke. Sudah oke lah ini ya. Oke ya, kalau sudah kita jadikan ini ya frame-nya tadi ya menjadi balok. Ini kan belum didefinisikan ya. Belum didefinisikan ya. Jadi kita perlu definisikan menjadi balok ya. Berarti ada di assign ya, assign frame sections ya. Jadi kita klik dulu untuk baloknya ini. Ini kan baloknya belum ada materialnya. Kemudian kita assign ya, kemudian frame, kemudian frame section ya. Nah, kita pilih balok di sini ya. Oke. Nah, maka dia di sini frame-nya ya itu sudah menjadi balok beton bertulang tadi ya. Nah, selanjutnya kita perlu merencanakan kasus pembebanan ya. Tadi kan kita ada 1,2D, 1,6L gitu kan ya. Oke, kita bisa set di situ, tapi sebelumnya kita perlu mendefinekan load pattern saya. Jadi ada di define, kemudian ada di load pattern. Nah, di sini ya yang seperti kemarin. Kalau kemarin kita nilai untuk date-nya ya self work multiplier-nya kita isi 0 ya. Nah, sekarang kita ada ya 1 berarti ya. Nah, maka kita perlu tambahkan ya, karena date-nya sudah ada. Selanjutnya kita tambahkan untuk beban hidupnya ya, life-nya ya. Jadi kita perlu tambahkan di sini life ya, beban hidup. Type-nya kita pilih life ya. Nah, self work multiplier-nya di situ kita isikan 0 ya. Oke, kemudian kalau sudah kita klik add new load pattern ya. Nah, nih. Jadi date-nya udah ada, live-nya sudah ada ya. Kita klik oke ya. Oke, jadi kita sudah membuat pattern untuk beban hidup dan beban mati ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pembebanan ya pada balok. Jadi balok yang sudah ada di sini, ini sudah ada balok beban mati sudah ada balok itu sendiri. Nah, yang belum adalah berarti beban hidupnya ya. Berarti ada assign frame modes ya. Nah, tadi adalah beban merata berarti distribute ya. Nah, ini beban merata distribute. Oke, kita pilih berarti di sini ada live ya. Karena untuk beban meratanya adalah beban
Kalau di soal ya, beban meratanya adalah beban hidup ya, LL tadi ya. Oke. Kemudian di sini berarti live, ini global gravity, oke. Kemudian kita isikan di sini ya untuk nilai 12 tadi ya. Jadi dari 0 sampai 5 ya. Itu 12. 12 gitu ya. Kilonewton, betul ya. Nah, seperti ini. Jadi ini keterangan atasnya ya. Frame distribute loads-nya untuk live-nya adalah 12 kilonewton ya. Arahnya ke bawah distribute ya. Oke, berarti sudah untuk pembebanannya. Selanjutnya kita lakukan kombinasi pembebanan ya. Kombinasi pembebanan. Jadi ada di define. Tadi load pattern sudah, sekarang load combination ya. Nah, di sini belum ada untuk load combination-nya, kita add new combo. Nah, kita di soal tadi 1,2 DL ya, tambah 1,6 LL gitu ya. Nah, ini berarti kita perlu masukkan satu-satu. Untuk scale faktor untuk beban mati adalah 1,2. Oke. Beban hidup berarti 1,6 ya. Oke, jadi date-nya itu 1,2, live-nya 1,6 di sini ya. Kalau sudah kita klik OK. Oke, di sini berarti define load combination-nya sudah ada. Kita klik OK ya. Oke, jadi kita sudah melakukan kombinasi pembebanan. Oke, coba kita cek lagi ya. Pertama kita lakukan yang namanya menggambar model struktur ya, sudah ya. Kemudian setelah itu kita lakukan finishing material balok tadi, kita cek lagi ya. Define materialnya ya. Ada beton, ada tulangan ya. Betonnya kita lihat seperti ini tadi ya, berat jenisnya 24. Kemudian F aksen C-nya ya 25, kalau satuannya Newton milimeter ya. 25 betul. Nah, ini sudah betul. Kemudian untuk baja tulangannya ya. Di sini 240 untuk F yield-nya, F ultimate-nya 370, sudah benar ya. Oke, selanjutnya kita melakukan frame section-nya ya, atau section properties tadi ya. Oke, jadi di define section properties, frame section tadi kita di balok ini ya. Ukurannya seperti ini. Ini asumsi kita di awal ya. Karena kan kita diminta untuk menentukan dimensi dari balok tersebut ya. Berapa. Jadi dengan beban 12 kN, beban merata, kemudian ada beban dari balok itu sendiri, berapa sih dimensi dari balok yang optimum? Nah, itu pertanyaannya kan ya. Nah, sebagai seorang engineer, ya kalau kita isikan misal 60 kali 90 tentu kuat gitu kan ya. Tapi kan tidak efisien, artinya tidak hemat. Nah, seorang engineer itu dia bisa menganalisa ya dengan struktur yang kuat tapi harga yang ekonomis. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi harga bisa pas gitu ya. Kemudian strukturnya juga bisa pas. Nah, itu yang kita lakukan ya. Jadi di sini kita coba dengan 0,2 dan 0,35 ya. Oke, kemudian concrete reinforcement-nya ya tadi kita pilih beam, kemudian sembut betonnya adalah 55 mm ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita melakukan yang namanya sign ya, sign frame tadi ya. Jadi ini adalah balok tadi. Kita lakukan pembebanan, kita lakukan kombinasi pembebanan. Oke. Nah, kalau sudah kita lakukan analyze ya. Jadi kita lakukan analisa seperti biasanya. Ya, kita klik analyze ya. Set analyze option di sini. Ya. Kemudian kita pilih plane frame ya. Plane frame.
Oke. Kemudian kita klik OK. Ya, kita analyze, kemudian run analyze di sini. Oke. Nah, di sini berarti ada date, modal, dan live ya. Nah, yang modal kita do not run ya. Do not run. Oke. Setelah itu kita klik run now ya. Kita tunggu ya. Dia bisa minta untuk di save terlebih dahulu. Nah, kita save ya. Balok bertulang saya. Kita klik save. Nah, seperti ini ya untuk di format shape-nya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa tampilkan untuk reaksi tumbuhannya ya. Oke, jadi di sini ada date, live, ada kombinasi bebanan. Kita pilih kombinasi bebanan. Nah, ini adalah reaksi tumbuhannya ya, 53,04 RAV, 53,04 RBV ya. Sama karena memang bebannya juga merata dan sama juga di tengah-tengah ya. Oke, kalau sudah kita tampilkan untuk bidang gaya dalamnya ya. So force frame cable ini kita pilih yang kombinasi ya 1,2D 1,6 axial force ya, kita lihat seperti apa. Tidak ada ya, karena tidak ada gaya horizontal. Untuk gesernya seperti ini. Oke, kemudian untuk momennya ya. Nah, ini bidang momennya ya, 66,30 ya untuk momen maksimumnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya desain struktur ya. Oke, tadi kan kode ACI-nya adalah 31811 ya. Nah, kita klik tab desain di sini. Nah, desain ini. Kemudian kita concrete frame design. Kemudian kita view revise preference ya. Oke, kita pilih ya. Nah, di sini kode ACI-nya kita cari yang sesuai dengan soal ya. 31811 ya. 318. Nah, kadang ada, kadang enggak sih. Ini sesuai dengan update dari SAP-nya. Nah, kebetulan di sini 31805 ini yang paling baru ya. Kalau di SAP versi 14 di tempat saya ya. Nah, teman-teman bisa cek di versinya masing-masing ya. Ada yang versi 31811 atau tidak. Kalau enggak kita pakai yang paling mendekati ya. Nah, ACI ini adalah American Concrete Institute ya. Nah, di sini ada macam-macam kode ya, standar yang dipakai. Ada AS, ada BS, ada CSA, ada Eurocode ya, ada Hong Kong, ada Indian, Italian ya, KCI, Mexican ya, Singapura ya, NZ itu New Zealand berarti, UBC dan sebagainya. Nah, kita pilih saja yang paling mendekati di sini. Oke. Kalau sudah kita klik OK ya. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan namanya desain ya. Coba kita lihat untuk desain. Kita select desain combos di sini ya. Oke. Nah, di sini ya kita pindahkan untuk desain load kombinasinya ke kanan ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Oke, kemudian kita lakukan untuk cek struktur ya. Jadi ada di desain, concrete, kemudian ini start design or check of structure di sini. Oke,
Nah, ini tampilan untuk cek strukturnya. Nah, di sini artinya semuanya warna hijau ya. Jadi so far aman. Kemudian kita cek untuk verify ya. Apakah semua batangnya itu memenuhi ya dengan balok tadi 0,2 dan 0,35-nya ya. Oke, berarti kita klik desain konkret ya. Kemudian kita verify all member parts ini. Nah, ini ada keterangan all concrete frames pass the stress or capacity check or are design. Jadi dia sudah memenuhi dari kekuatan ya, istilahnya gitulah. Oke, selanjutnya kalau kita mau melihat bagaimana tampilan penulangan gesernya ya. Kita pilih desain. Ini kemudian desain display desain info di sini. Ya. Oke, di sini ada longitudinal reinforcement, ada rebar percentage, dan shear reinforcement ya. Oke. Jadi untuk tulangan geser ya, kita pilihnya berarti adalah shear ya. Shear reinforcing di sini. Nah, ini adalah luas tulangan gesernya ya. Berarti dia pakainya meter ya, ini meter. Berarti kalau luas meter persegi ya. Kalau dijadikan senti berarti 3,07, kalau milimeter berarti 307 mm di sini. Kita juga bisa menampilkan untuk longitudinalnya ya. Tadi kan shear-nya, ini longitudinal, ini longitudinalnya. Ya. Ini digunakan adalah shear-nya tadi. Shear ini bisa digunakan nanti untuk menghitung tulangan gesernya ya. Oke, desain konkret, display desain info, shear, reinforcing tadi. Nah, kita klik kanan juga bisa untuk lebih detail ya. Ini dari sini kita klik kanan. Nah, di sini ada detailnya ya. Jadi untuk lokasi ya, lokasi yang butuh ada tulangan atas ya. Kan berarti kan ada tulangan atas, tulangan bawah gitu kan ya. Nah, ini top steel, ada bottom steel, ada shear steel. Nah, di sini ada masing-masing dan nilainya ya. Kalau 0 berarti kosong, 0,1 di situ juga ada ya. Oke. Kita bisa tampilkan yang lainnya di sini ya, teman-teman ya. Cover rights, ada summary ya. Itu kita bisa cek di sinilah gitu ya. Nah, ini juga biasanya ditampilkan kalau kita presentasi misalnya gitu ya. Ini seperti ini hasilnya. Ini membaca data ya. Ini share detailnya di sini. Ya. Dan macam-macam ya. Ini tabular datanya. Ini rangkuman-rangkuman sih. Jadi posisi di sini rebarnya berapa persegi ya. Longitudinalnya berapa. Ini juga ada semua di sini. Oke. Oke, itu ya teman-teman terkait dengan menghitung balok bertulang. Ini masih satu bentang ya. Nah, nanti akan lebih panjang lagi kalau misal sudah ke portal, udah kayak misal jembatan ya kan untuk
bebannya juga banyak, dan kombinasi bebannya juga nambah lagi, misalnya ada beban angin dan sebagainya. Tentu lebih sangat detail ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman semua, silahkan. Untuk materi UTS ya, ujian tengah semester, berarti sampai pertemuan hari ini ya. Jadi kita sudah mencoba untuk balok biasa tanpa material ya. Kemudian ada portal, ada rangka, dan ada material yang sederhana ini. Silakan teman-teman, ada? Atau cukup barangkali? Untuk UTS ya, nanti apakah menggunakan software? Iya, betul. Kita menggunakan software SAP ini untuk UTS ya. Nanti pekan depan saya akan share untuk soal UTS-nya ya. Itu ya, Jeremy ya. Oke. Jadi UTS-nya menggunakan software SAP ya. Nah, seperti apa teknisnya ya, proses pengerjaannya nanti akan disampaikan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Ada lagi yang lain? Atau cukup barangkali ya, karena habis sahur mungkin ya, energinya masih belum kembali gitu. Kalau tidak ada kita cukupkan ya, kita ketemu pekan depan ya, kita bahas soal UTS untuk pekan depan ya. Estimasi pengerjaan ya mungkin 1 pekan lah kira-kira. Tapi lebih detail lagi akan kita sampaikan untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua ya. Semoga lancar studinya dan lancar puasanya ya. Yang persiapan mudik semoga lancar di jalan ya, selamat sampai tujuan, ketemu orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf ya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.